Makan jeblok. Wah, habis. Wah, masih. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi teman-teman dengan saya di channel Novan JK. Di penghujung tahun 2020 banyak sekali hal-hal yang tidak kita sangka-sangka ya, terutama untuk masalah ataupun hal-hal aturan masuk ke Indonesia ataupun penempatan ke luar negeri. Yang salah satunya adalah masalah tentang virus corona yang semakin tidak ada kejelasan ataupun tidak bisa terbendung. Semoga di tahun 2021 kita selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam segala hal. Bagi teman-teman TKI yang mau pulang ke Indonesia dan tidak balik lagi ke negara tempat kerja, semoga nanti di Indonesia menjadi orang yang sukses. Dan bagi teman-teman yang masih di luar negeri, semoga selalu dilancarkan dalam mencari rezeki, diberi keselamatan, dan juga menjadikan rezeki yang halal dan barokah. Dan masih banyak yang bertanya seperti apa nanti kepulangan di masa liburan ini. Sampai saat ini ternyata masih ada yang bisa terbang walaupun tanpa surat PCR dari negara asal. Tentunya ini tidak semua negara ya, dan maskapai itu juga beda-beda kebijakannya. Contohnya ini di Taiwan itu masih bisa terbang sampai hari ini walaupun tanpa PCR. Kemudian yang di Malaysia kemarin juga nggak bisa terbang walaupun sudah bawa PCR, tetapi surat PCR-nya masa berlakunya sudah habis. Nah, ini tidak bisa terbang. Jadi tiap negara itu mungkin beda-beda aturannya ataupun kebijakannya, pemahaman petugasnya masing-masing. Kemudian banyak juga teman-teman yang bertanya mengenai tiket transit yang sudah dibeli jauh-jauh hari sebelum aturan ini berlaku. Misalkan sudah membeli tiket dari Jakarta ke Jogja, nah ternyata di karantina. Nah, itu bagaimana? Jadi bagi teman-teman yang sudah membeli tiket untuk transitnya itu nanti pas di karantina itu juga diganti oleh pemerintah ya, dan itu gratis. Jadi ini udah berlaku sebelum-sebelumnya juga kayak gitu. Misalkan sudah membeli tiket yang untuk transit itu diganti pemerintah secara gratis. Nanti tanggalnya diganti ketika selesai karantina. Nah, itu ngikut tanggal selesai karantina itu bisa diganti tanggal itu. Kemudian untuk tesnya juga, tes PCR-nya itu bagaimana? Untuk tesnya sendiri ini PCR ini gratis ya teman-teman. Jadi tetap dibiayai pemerintah ataupun difasilitasi oleh pemerintah. Untuk nginapnya itu bagaimana? Apakah bayar ataupun tidak? Nah, jadi ini pemerintah sudah menyiapkan 105 hotel yang terdaftar, itu bintang 2 dan bintang 3 ya. Jadi hotel ini sudah nyaman ya teman-teman, dan kamarnya itu banyak banget. Jadi bisa menampung banyak orang, dan satu kamar itu satu orang, jadi tidak bareng-bareng. Jadi satu kamar satu orang ya. Jadi ini untuk benar-benar keamanan dan kesehatannya teman-teman semua. Nah, itu tidak bayar ataupun gratis ya untuk nama-nama hotel yang sudah terdaftar ataupun diarahkan oleh pemerintah. Tetapi jika teman-teman pengen hotel yang lain di dalam daftar itu, nah itu nanti bayar sendiri semuanya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman misalkan pengen yang hotel bintang 5, nah itu nanti bayar sendiri. Semuanya bayar sendiri. Tidak ada fasilitas dari pemerintah. Yang pasti masih dalam pengawasan protokol penanganan COVID. Dan juga bagi WNA itu untuk penginapan itu bayar sendiri ya. Jadi tidak ada gratisan dari pemerintah. Jadi misalkan dalam daftar yang ditunjuk pemerintah itu tetap bayar sendiri teman-teman ya. Seperti halnya bagi teman-teman TKI yang ada di Korea. Nah, itu misalkan dari Indonesia ke Korea itu yang misalkan cuti, nah itu bayar biaya karantina sendiri. Dan biayanya itu juga termasuk mahal. Seharinya itu sekitar 150.000 won. Dan kalau misalkan 2 minggu itu sekitar 2 jutaan. Nah, kalau dirupiahin sekitar 2 juta won itu sekitar 25 jutaan ya teman-teman. Nah, jadi satu gajian itu bisa habis buat bayar karantina aja. Dan ada lagi pengalaman dari teman kita yang TKI Malaysia, itu pulang itu ternyata tidak dikarantina sampai kemarin ini ya. Jadi tanggal 30 kemarin itu tidak dikarantina sampai di daerahnya. Nah, itu melewati bandara di Medan ya teman-teman. Jadi dari Kuala Lumpur itu langsung ke Medan itu tidak dikarantina, cuman bawa surat PCR aja bisa langsung dijemput keluarga. Jadi kejadiannya ini tanggal kemarin 30 ya, sampai di Medan itu langsung bisa pulang tidak dikarantina.
Kalau untuk hari ini kemungkinan juga sama ya. Tapi untuk tanggal 1 sampai 14 itu kurang tahu apakah masih bisa lolos ataupun dikarantina. Tapi dari Malaysia yang nggak bawa surat PCR ataupun surat PCR-nya itu sudah habis masa berlaku, itu tidak bisa terbang ya. Nah, jadi ada kebijakan maskapainya itu tidak mau menerbangkan yang tidak membawa surat PCR. Jadi biar masa berlakunya tes swab itu masih berlaku, itu sebaiknya 2 hari sebelum terbang itu teman-teman melaksanakan tesnya ya. Jangan terlalu jauh. Misalkan terbangnya tanggal 31 hari ini ya. Itu tesnya tanggal 29. Nah, tanggal 29 tes, kemudian tanggal 30 ngambil, tanggal 31-nya terbang. Jadi kalau seperti ini nanti masa berlakunya walaupun 2 kali 24 jam ini masih berlaku ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, karena ini malam tahun baru ya nanti, ini bagi teman-teman kalau bisa itu tetap di rumah aja, jangan kemana-mana ataupun merayakan tahun baru tempat ngumpul-ngumpulnya orang. Misalkan ada kembang api itu ya dilihat dari jauh aja, jangan dekat ataupun berkumpul sama orang-orang. Pastikan selalu menjaga jarak aman. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalkan ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa komen di bawah. Oke ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.